Salam sejahtera untuk kita semua ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan mereview atau kembali lagi menjelaskan mengenai turunan fungsi implisit. Nah, perlu diketahui bahwa turunan fungsi implisit ini nantinya nanti akan digunakan teman-teman ketika nanti sudah sampai ke kalkulus lanjut, kalkulus nanti dengan turunan dengan dua fungsi berubahnya, dan nanti sampai ke persamaan diferensial elementer, dan itu digunakan sebagai dasar dalam pengantar model matematik. Nah, semuanya itu ada serangkaiannya. Jadi bisa dikatakan fungsi implisit ini sangat penting, karena di sini teman-teman harus memahami, mengkonstruksi suatu turunan fungsi tidak serta-merta dalam bentuk eksplisit. Nah, ini ya. Nah, kalau dalam bentuk fungsi eksplisit itu cukup mudah, karena Z sama dengan, nah ini ya, Y sama dengan K. Kalau di dalam fungsi implisit itu tidak. Kita bisa tentukan fungsi dy per dx, artinya fungsi Y diturunkan terhadap X, tetapi bentuk fungsinya seperti ini. Nah, oleh karena itu, kalau itu nanti fungsi itu bisa diubah menjadi eksplisit seperti ini, Y kuadrat sama dengan 25 min X kuadrat, maka Z sama dengan akar 25 min X kuadrat. Nah, ini diubah menjadi fungsi eksplisit. Nah, ini ya. Sehingga bisa kita katakan Z sama dengan 25 min X kuadrat dipangkatkan setengah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini cukuplah mudah teman-teman mencari dy per dx-nya. Karena apa? Karena sudah berbentuk fungsi eksplisit. Nah, ini ya. Nah, dari sini kita tinggal mencari aturannya. Mohon maaf, aturan yang dimaksud saya ini adalah aturan bentuk fungsi. Nah, ini ya, jika nantinya diturunkan. Nah, ini saya ingin mengingat kembali teman-teman. Nah, ini ya, equation. Nggak bisa. Nah, ini ya. Ketika saya mempunyai Y sama dengan Fx. Nah, ini ya. Fx ini. Fx pangkat N. Nah, ini ya. Nah, kalau saya katakan turunannya apa? Turunannya. Nah, ini ya. Turunannya bisa saya tulis apa? Ada yang ingat turunannya? N dikali Fx. Nah, ini ya. Dipangkatkan N min 1. Nah, ini dikali turunan dari Fx. Nah, turunan di sini itu bentuk fungsinya apa diturunkan. Nah, dengan catatan N tidak boleh sama dengan 1. Nah, seperti itu. Nah, kalau teman-teman melihat ada fungsi seperti ini, nah ini kan Fx-nya kan ini. Ini adalah Fx. Dan ini adalah N-nya. Ini ya. Nah, sehingga setengah turunannya 25 min X kuadrat ini ya. N min 1 setengah min 1 min setengah ini. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, dikali turunan dari Fx, turunan dari 25 min X kuadrat itu berapa? Min 2 X. Nah, sehingga ini hanyalah bentuk penyederhanaan dari ini. Atau ini kalau saya jabarkan lebih rinci sebelum teman-teman mendapatkan hasil ini kan bisa kita permudah seperti ini. Nah, saya copy saja.
teman-teman bisa melihat setengah min kali 25 min X kuadrat kali dipangkatkan min setengah, ini kan min 2X. Nah, di sini ya, bisa nyorek-nyorek enggak? Bisa enggak? Setengah kali min 2 min 1X kan, atau min X. Nah, di sini tinggal min X. Nah, ini ya. Nah, ini saya kali min enggak apa-apa. Jadi min 25 atau min kali 25 min X kuadrat nanti keduanya dipangkatkan min setengah dikali X. Nah, di sini karena ini min setengah kembali ke sifat perpangkatan, nanti bisa menjadi positif apabila fungsi ini menjadi penyebut. Pangkat setengah itu sama halnya dengan akar, tetapi ini masih ada min, ingat. Sehingga bentuknya hasilnya menjadi min X per akar 25 min X kuadrat. Nah, ini saya simpelkan contoh, walaupun bentuknya fungsi implisit, tetapi dalam perhitungannya fungsi itu bisa dieksplisitkan. Nah, seperti itu. Ini contoh yang pertama. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Belum ada, Pak. Ada? Ada yang tanyakan? Ada, Pak. Silakan. Ada, Pak. Dari saya, Pak. Ya, silakan. Itu kan jadinya min X per 25 min X kuadrat pangkat setengah. Itu kok 25 min X kuadratnya jadi di bawah ya, Pak? Nah, karena gini, ini kan pangkat min setengah, Mbak. Ini ya. Ini saya ulangi, saya kasih tanda. Iya, Pak. Nah, ini kan pangkat min setengah. Nah, ini saya sebelum ke sini, nah ingat, ya kan? Ingat ya, sifat perpangkatan. Nah, saya kembali lagi ke sifat perpangkatan, bahwa A pangkat M, nah itu bisa menjadi 1 per A pangkat M. Nih. Nah, begitu juga sebaliknya. Ini sifat perpangkatan. Jika teman-teman ada A pangkat min M, nah ini bisa menjadi 1 per A pangkat M. Nah, itu sifat. Nah, ini Mbak, saya ingatkan sifatnya. Bisa dimengerti, Mbak? Bisa enggak? Karena pada prinsipnya Enggak, Pak. A pangkat M Tapi yang ini, di bawah itu tandanya tandanya gimana? Yang mana, Mbak? itu kan, oh iya deh. Oh iya, sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Nah, jangan terjebak di mainnya sini ya. Sampun, Pak. Karena mainnya sini itu adalah pada prinsipnya adalah perkalian dari sini. Ini ya. Karena ini adalah turunan dari 25 min X kuadrat kan min 2X, sehingga minnya ada di sini. Ini makanya min ini kadang-kadang menjadi pengecoh seperti itu. Nah, itu teman-teman ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan? Belum, Pak. Belum. Nah, ini saya ada contoh juga suatu turunan
turunan fungsi ya. Kalau ini pada dasarnya sudah ini contoh soal yang apa ya, yang sudah ada hubungannya dengan atas. Di atasnya ini ada. Nah, saya simpulkan saja contohnya seperti ini. Contoh. Nah, soal mudah atau enggak? Bukan soal. Mau soal yang bentuknya kayak apa? Bebas. Bisa enggak bentuk buat soal fungsi implisit? Ngomong aja. Silakan. Ada yang mau buat soal? Ada? Ada yang mau buat soal? Ada nggak? Enggak ya, saya yang buat soal. Nah, ini misalkan x kuadrat. Ya. Ini plus di x di pangkat 2 ya, dengan 0. Nah, yang menjadi pertanyaan, DJ per ini. Ada bisa jawab? Nah, langkah pertama atau kunci ketika teman-teman mau menjawab itu, cobalah Anda mereka di utak-utak gitu ya. Ini bisa nggak dieksplisitkan? Nah, ini ya. Fungsi ini bisa nggak dieksplisitkan? Bisa nggak? Nah, dari sini coba teman-teman Z-nya dikeluarkan coba. Z-nya keluarkan. Kalau Z-nya kita keluarkan, nah ini ya, coba kita kan bermain bervariasi kan, Z-nya kita keluarkan. Ini menjadi X kuadrat plus Z, gitu. Ya kan? Ya kan? Nah, ini masih memuat unsur Z. Masih memuat unsur Z. Berbeda dengan yang tadi. Yang ini. Ketika kita jabarkan, ketika kita eksplisitkan, ketika kita pisahkan, tidak ada satu kesatuan yang masih memuat fungsi yang lainnya. Maksud saya, ini sudah lepas, tidak ada fungsi Z-nya lagi, tidak ada. Tetapi kalau dalam hal ini ada. Ini masih memuat unsur atau memuat fungsi Z. Nah, ini berarti teman-teman harus mengingat lagi diferensial total. Diferensial total, karena konsep untuk membangun fungsi implisit itu adalah juga diferensial total. Nah, apa itu diferensial total? Nah, ini ya. Misalkan ada Z. Ya. Maaf. Ada Z sama dengan X atau Y sama dengan apa ya? Untuk mencari ini bisa juga teman-teman menempuh jarak. Ya. Fx ini ya. Fx Y saja. Nah, ini teman-teman bisa kalau ditanya dz per dx. Nah, ini dikonstruksi atau didapatkan dari suatu fungsi dz per dz juga bisa dikalikan
dj per prinsipnya kan sama. Ini adalah coret-mencoretnya. Nah ini bisa juga saya katakan ini menggunakan prinsip diferensial total. Begitu juga dengan yang contoh soal ini. Nah ini saya tulis kembali, kita harus mengkonstruksinya dengan diferensial total. Nah teman-teman nanti membaca diferensial total ya. Nah ini tidak bisa serta-merta kita hitung langsung kita eksplisitkan, tidak, karena sudah kita simulasikan tadi. Ini masih memuat satu kesatuan, masih memuat fungsi y di sini. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka teman-teman saya ingatkan lagi menggunakan diferensial total ini. Nah, ini ada x kuadrat kali y. Teman-teman masih ingat nggak turunan dua fungsi? Teman-teman masih nggak turunan dua fungsi? Saya selalu ingatkan terus. Ingat nggak turunan dua fungsi? Apabila ada y sama dengan x dikali gx, nah maka ketika saya tanyakan turunannya apa? Turunannya? Ayo sebutkan. Turunannya apa? Turunannya apa? Ada yang masih ingat nggak? Turunannya? Turunan dua fungsi? F absen x dikali gx terus ditambah g absen, atau ini aja fx dikali g absen. Betul nggak seperti ini? Betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Ya. Yakin? Yakin? Ini ya. Nah, oleh karena itu, ini juga berlaku sebenarnya teman-teman semua. Ketika ada turunan seperti ini, mohon maaf, ketika ada bentuk fungsi seperti ini, jadi juga berlaku hal yang sama. Jadi, kalau saya katakan ini fx-nya, ini gz-nya, ini ya. Nah, ini fx, ini gz, ini Anda fokus ke sini dulu, jangan ke sini dulu. Maka bisa saya katakan bahwa turunan dari fx adalah 2x, ya, 2x dikali z. Nah, ini ya. Ditambah x kuadrat ditambah x kuadrat dikali turunan dari z. Nah, turunan dari z kan kita nggak tersetek kan? Turunan dari z diturunkan terhadap dx. Is ini kita dj per dx. Nah, ini ya. Nah, ini maksud saya adalah bahwa ini baru dari sini dulu, ini sablon merah dulu. Nah, artinya turunannya ini sablon merah. Biar teman-teman mudah, oh turunannya kok bisa gini, karena saya ingatkan turunan ini. Nah, ini. Nah, saya ingatkan ini. Nah, ini ya. Turunannya ini sifatnya ini. Nah, ini ya, saya ingatkan ini. Nah, sehingga turunannya ini berbentuk ini. Nah, kalau yang ini bagaimana, Pak? Yang ini, y kuadrat. Nah, karena ini bisa mengadopsi diferensial total, maka ini bisa saya katakan turunannya adalah gini. dz kuadrat, maksud saya turunan dari fungsi y kuadrat. Ini ya, ini satu kesatuan, maaf, tidak jadi oleh ini dibagi dz. Nah, ya, dikali
dz per dx. Nah, ini adalah turunan dari z kuadrat dz kuadrat per dy, dz per dx, karena ini merupakan diferensial total, bisa menggunakan diferensial total. Loh, kok bisa Pak mengkonstruksi ini? Sebenarnya ini kan coret-coret kan. dz per dy coret samalnya dengan dz kuadrat ini saya turunkan terhadap dx kan. Paham nggak? Ini sebenarnya kalau ini kita coret, dz-nya kita coret, dz-nya kita coret. Intinya kan yang ditanyakan kan dz per dx. Ini juga sama, dz per dx. Karena ini kita coret. Loh, kalau yang ini kok tidak berlaku dz seperti itu, Pak? Nah, loh, kalau ini seharusnya kalau ini seperti ini kan juga ya oke. Coba kita cek kalau ini. Ini kan samanya dengan dz per dz kan. Nah, dz per dz itu berapa? 1 kan? Karena ini adalah pangkatnya 1. dz per dz 1. Kalau 1 kayak gini kan nggak masalah. Langsung dz per dz nggak masalah karena di sini adalah pangkatnya 1. Nah, oleh karena itu kalau saya kembali ke sini, ini saya dengankan 0 dulu. Nah, ini fungsinya berubah kayak apa? Nah, ini ya. Anda teman-teman ingat. Nah, ini saya tulis 1 karena turunan dari dz per dz kan 1. Ini. Terus ini dz kuadrat per dz itu menjadi berapa? Nah, turunannya berapa? dz pangkat 2z. Nah, ini ya. Ya kan? Nggak usah bilang pangkatnya mau diturunkan terhadap variabel z kok. Z kuadrat diturunkan terhadap variabel z kan samanya dengan 2z. Nah, ini kita sama dengankan 0. Nah, dari sini teman-teman lihat bahwa xz plus x kuadrat dz per dx ini juga dz per dx. Nah, ini bisa pindah ruas nggak ini? Ini bisa pindah ruas ke sini nggak? Bisa nggak? Bisa kan? Xz-nya bisa pindah ruas nggak? Bisa nggak pindah ruas? Ini loh, X kali Z-nya pindah ruas jadi min X Z, kan gitu. Nah, teman-teman ingat bahwa ini memuat dz per dx, ini memuat dz per dx. Boleh nggak dz per dx saya keluarkan? Nah, sehingga dikalikan X kuadrat plus 2Z sama dengan min X Z. Nah, ini ya. Ini dz per dx-nya, ini memuat dz per dx, sehingga dz per dx-nya saya keluarkan. Sehingga dz per dx kali x kuadrat sama, x kuadrat dz per dx, dz per dx kali 2z sama, 2z kali dz per dx. Ini hanya dikeluarkan saja dz per dx-nya. Nah, sehingga kalau ketika ditanyakan dz per dx, nah, jawabannya berapa? Ya ini. Min xz per, apa ini? X kuadrat plus 2. Nah, inilah turunan. Nah, ini teman-teman, inilah turunan kalau tanya dz per dx-nya, ya hasilnya ini. Nah, cukup rumit kan? Kalau untuk awal-awal. Rumit nggak? Silakan dipahami, langsung tanyakan. Karena saya sekali lagi fungsi implisit ini kita harus paham. Yang pertama adalah diferensial total dan beberapa konsep-konsep turunan seperti turunan kelinierannya, aturan kelinieran dalam turunan, yaitu jika ada dua fungsi diturunkan. Nah, ini seperti ini. Saya selalu mengingatkan kalau membuat pertanyaan, saya ingatkan, ini saya ingatkan turunan ini. Biar teman-teman tidak lupa konsep. Tidak hanya sekedar menghafal rumus, tapi konsep. Jadi kalau teman-teman hanya menghafal suatu rumus, teori, ya selesai. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada? Silakan bertanya. Pak. Oke, boleh. Jangan bertanya. Maaf, saya ingin bertanya, itu Boleh. 2Y dapat dari mana? Dari yang mana? Iya. Yang 2Y. Ini? Yang atas, paling atas.
Yang atas mana? Ini. Ini, Iya. Mbak? Iya. Iya, yang 2Y. Ini blok ini. Ini dari sini. Iya, situ. Karena apa? Jenengan itu jangan terpaku pada turunannya terhadap X, Mbak. Ini kan suatu fungsi, jika diturunkan terhadap Y, maka ya sifatnya sama dengan turunan. Ini loh, kuncinya diturunkan terhadap apa? Toh? Variabel apa? Toh? Ini loh, kalau ini kan terhadap X, kalau ini terhadap Y, di fungsi ini diturunkan terhadap Y. Artinya apa? Sifat turunan itu berlaku. Tergantung diturunkan terhadap apa. Ini kan artinya kan diturunkan terhadap variabel X. Kalau ini diturunkan terhadap variabel Y. Sehingga Y kuadrat ini juga memenuhi syarat seperti sifat turunan pada umumnya ketika SMA. Nah, seperti itu. Ketika SMA kan hanya memaku X, X, dan X, dan X. Tapi kalau sini kan tergantung ini turunannya berapa. Sama halnya dengan rumus yang saya katakan kemarin itu. Ini. Ini ketika ini ya, ada Z. Nah, ya. Ini ya. Yang saya tanyakan adalah DJ per DK. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa? Langsung 1 detik selesai harusnya. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa itu? Hasilnya berapa? Ini ada contoh soal ini yang saya tanyakan ada DJ per DK. Hasilnya berapa? Jelas. 0 hasilnya. Ketemu. Karena apa? Karena di sini tidak ada memuat variabel K. Ya kan? X, Y, Z, ini Z. Ini yang saya turunkan fungsi Y, saya turunkan terhadap K. Kalau tidak ada